Nyonya, saya udah nggak kuat digaji 300 juta dalam sehari, Nyonya. Jadi saya mau resign hari ini. Kok nggak kuat sih, Mbak? Kan cuma 300 juta aja dalam sehari, Mbak. Tapi itu bener-bener banyak banget, Nyonya. Saya udah bingung banget, uang saya makin banyak, Nyonya. Saya udah nggak tahu mau dipakai buat apa lagi uang itu, Nyonya. Ya kan bisa dikirim ke kampung. Mbak pasti punya keluarga kan di kampung. Keluarga saya tuh udah sering banget marah-marah sama saya, Nyonya. Gara-gara saya udah sering banget transferin mereka uang, Nyonya. Loh, kok mereka marah-marah, Mbak? Ya karena uang mereka makin banyak, Nyonya. Gara-gara saya transferin terus setiap hari, Nyonya. Ibu saya aja nih ya, Nyonya, udah punya 6 mobil. Ayah saya udah punya sawah 10 hektar, Nyonya. Bahkan adik saya, Nyonya, udah punya rumah 10 tingkat, Nyonya. Itu gara-gara setiap hari saya transferin terus, Nyonya. Ya ampun. Tapi itu mobilnya baru 6 loh, Mbak. Harusnya digenepin dulu kan, jadi 10. Ya. Tapi saya tetap mau resign deh, Nyonya. Uang saya tuh udah banyak banget gara-gara gaji di sini kebanyakan, Nyonya. Yakin mau resign, Mbak? Nggak nyesel nanti? Nggak, Nyonya. Duit saya tuh udah kebanyakan banget, Nyonya. Jadi saya nggak bakal nyesel resign dari sini. Gini deh, Mbak. Gaji kamu bakal saya kurangin jadi 250 juta dalam sehari. Gimana? Masih mau resign? 250 juta? Masih kebanyakan sih itu. 150 juta deh, Nyonya. Baru saya nggak jadi resign dari sini. Kedikitan banget itu, Mbak. Gini deh, 200 juta aja tengah-tengah. Gimana, Mbak? 150 juta atau enggak sama sekali? Yaudah, kalau kayak gitu kamu resign aja deh, Mbak. 150 juta itu kedikitan banget bagi saya. Yaudah, kalau begitu izinkan saya buat resign ya, Nyonya. Iya, tapi ingat ya, Mbak. Kalau kamu resign, kamu bakal dapat pensiunan dari saya. Pensiunan? Iya. Kamu bakal dapat pesangon 100 miliar. Dapat rumah pensiunan 30 lantai. Anak-anak kamu bakal saya beasiswain sampai lulus. Dan yang terakhir, kamu bakal dapat gaji pensiunan 5 miliar per bulan. Gimana? Banyak banget, Nyonya. Emang harus banget ya saya nerima pensiunan itu kalau saya resign, Nyonya? Ya harus lah, Mbak. Kalau kamu nggak mau nerima semua itu, kamu nggak boleh resign dari sini. Ampun, mau resign aja dapat banyak duit ya. Capek banget deh. Gimana, Mbak? Jadi resign atau enggak? Enggak dulu deh, Nyonya. Ternyata dapatnya banyak banget ya kalau saya resign. Sebelum siap saya, Nyonya. Tuh kan, makanya Mbak, sebelum resign itu dipikirin dulu matang-matang. Yaudah, Mbak, kalau kayak gitu saya mau spa dulu ya di Turki. Dah, Mbak. Ya ampun, Put, kamu tuh makin cantik banget loh sekarang, Put. Iya, Put. Itu aja yang sampai liatin kamu, tahu nggak sih dari tadi? Cie. Apaan sih, teman-teman? Yes, so cantik banget sih si Putri Sultan abal-abal itu. Padahal kan aku yang paling cantik di sekolah ini. Kayaknya Vel, perawatan juga dong kayak Putri. Aku denger-denger ya, katanya Putri perawatan tahu di luar negeri. Makanya kayak Putri bisa jadi secantik itu. Yes, aku juga bisa kok perawatan di luar negeri. Ya Put, aku bakal kalahin kamu sebentar lagi. Yes. Kenapa mukaku malah jadi kayak gini, Tuti? Ini semua gara-gara kamu, mukaku jadi kayak gini sekarang. Loh, kok salah aku? Mungkin kamu perawatannya di tempat abal-abal kali. Mana ada? Kamu bilang Putri perawatan di luar negeri kan? Makanya aku ikutan perawatan di luar negeri. Ya ampun, Vel. Kamu perawatan ke luar negeri gara-gara iri sama kecantikanku. Ya, ketahuan deh iri sama Putri. Kasihan deh, Sultan abal-abal mukanya jadi merah gara-gara perawatan di luar negeri. Gimana kalian? Aku itu gak ada iri sama kamu, Put. Aku cuma pengen nunjukin aku juga bisa perawatan di luar negeri. Siapa bilang aku perawatan di luar negeri? Aku itu cuma perawatan pakai ini aja, Scarlett 7 kali Ceramide Moist. Ini bisa ngebikin kulitku jadi lebih cantik, lembab, dan kulitku lebih kencang kayak abis botox.
di luar negeri. Gimana sih kamu? Ya maaf, mungkin aku salah dengar kali. Yes. Makanya Vel, selain kaya, hatinya juga harus cantik. Gak heran, padahal dengan perawatan simpel pakai Scarlett 7 kali Ceramide Moist bisa bikin Putri jadi cantik banget. Itu karena hatinya dia juga cantik, Vel. Yes, gak usah ceramain aku ya. Selamat datang di kolam berenang pribadinya Sultan Putri. Anda siapa ya? Saya tetangganya Sultan Putri. Katanya ini open untuk umum, beneran ya ini bisa dimasukin untuk umum? Betul. Kebetulan hari ini lagi dibuka untuk umum. Mau dilihat-lihat dulu? Boleh, ini fasilitasnya apa aja ya? Boleh Oke, dijelasin nggak mari ya ikut dengan sedikit? saya bakal jelasin sekarang juga. Perkenalkan, saya adalah lifeguard yang bekerja di kolam berenang ini. Saya biasa mengawasi orang-orang yang berenang di kolam berenang pribadinya Sultan Putri. Kebetulan di sini ada 1.225 lifeguard yang bekerja untuk mengawasi kolam berenang ini. Ini apa ini? Ada pasir pantai pribadi nih? Iya, jadi ini adalah pantai pribadi yang pasirnya itu diimpor langsung dari Hawaii ya, khusus untuk Sultan Putri aja berenang di sini. Wah, ini apa ini mas? Kebetulan ini adalah kapal pribadi Sultan Putri yang udah nggak dipakai dan akhirnya jadiin pajangan di kolam berenang pribadinya Sultan Putri. Mau lihat-lihat? Ayo kita masuk. Ya. Jadi di sini ada kolam berenang yang dimana bisa membuat ombak buatan ya. Bisa dilihat itu? Wah, bagus banget. Ini kayak laut asli ya? Iya betul. Jadi di sini kita mau membuat pantai yang seperti asli ya, di mana ada ombak dan ada pasirnya seperti ini. Yuk saya perlihatkan lagi fasilitas-fasilitas lain yang ada di kolam berenang pribadinya Sultan Putri ini. Mas, sampai mana ini mas? Jauh banget loh jalannya mas. Bagi Sultan Putri ini masih dekat ya, karena ini cuma luasnya sekitar 13 hektar atau 15 13 hektar? Bagi Sultan Putri mah itu kecil. Mas, ini apa nih mas? Oh ini kolam berenang. Ini apa mas? Banyak kali loh selotannya. Jadi biasanya keponakan-keponakannya Sultan Putri kalau pengen berenang itu berenangnya di sini. Karena ini kolam berenang yang khusus anak-anaknya. Jadi ini ada banyak sekali perosotannya. Terus ada juga yang ember jatuh jadi air mancur itu loh. Saya mau lihat mas. Boleh. Ya ampun. Mana belum? Tadi itu kecil mas ada. Oh, masih kecil. Yang besar nanti ada di situ dia keluar ya. Biasanya di sini keponakan-keponakannya Sultan Putri yang biasa berenang. Ini saya boleh berenang di sini juga? Boleh. Biasa kok yang orang-orang dewasa yang masa kecilnya kurang bahagia sering berenang di kolam anak seperti ini kok. Jadi di sini ada sungai buatan untuk Sultan Putri. Jadi di sini ada arusnya ya. Kita biasa pakai ban gitu, nanti kita bisa muter sendiri mengelilingi. Ini ban mobil boleh mas? Bukan. Oh bukan. Tolong jangan dibawa ya sifat kampungannya ke sini karena ini biasanya kolam renang Sultan. Saya kira ban mobil boleh, ternyata udah ada ban khususnya Iya, ya? ada ban khususnya ini. Nah, ini ada fasilitas untuk yang dewasa dan remaja. Jadi di sini agak sedikit ekstrim ya, tapi nggak begitu ekstrim kok. Jadi kalau mau nyoba yang memacu adrenalin, bisa dicoba perosotan yang ini. Gede banget ya mas, panjang loh perosotannya, ada 4 loh Iya, itu. memang ini emang Sultan Putri kadang suka yang memacu adrenalin gitu. Jadi gimana? Anda mau berenang? Iya, kayaknya saya mau nyari tetangga saya itu Mbak Sutiem itu tetangga saya. Tapi itu. dengar dulu ya, dengar dulu. Oh belum. Kalau mau berenang di sini ada syaratnya. Apa itu? Harus menerima uang 150 juta. Udah berenang dapat uang 150 Iya, juta? memang itu harus diterima syaratnya. Gimana? Dan itu harus dihabiskan dalam sehari. Setuju, sangat Oke, setuju. terima Saya kasih. bakal Ayo, kesini saya setiap antarkan hari. ke tempat ganti baju. Iya, Yuk, iya. yuk. Like this, you make me freeze. Like this, got out of this. Ice piece, Neil and Adnan, chef kiss, big shit. Ya ampun, ini lantainya kok nggak bisa dipakai ngaca sih? Bukannya Mbak udah ngepel 3 kali sehari ya? Pasti Mbak ngepelnya nggak bener nih. Ya ampun. Krop, nemam dero, Mbak. Iya Nyonya, ada bisa saya bantu Nyonya? Kok lantai di rumah ini nggak ada yang berkilau ya Mbak? Biasanya saya bisa ngaca loh di lantai rumah ini, tapi kok sekarang nggak bisa ya Mbak? Aduh Nyonya, kamu nggak pakai pembersih yang saya pakai ya Mbak? Jangan bilang kamu belum paham pun Nyonya. Tadi saya lupa pakai pembersih yang Nyonya kasih, saya lupa ganti Nyonya. Maafin saya Nyonya karena nggak becus kerjanya. Maafin saya Nyonya. Ya ampun, gak apa-apa kok Mbak, tenang aja. Untung aja Nyonya nggak marah. Tapi Mbak, karena kamu sudah melakukan kesalahan, kamu bakal saya kasih hukuman. Apa Nyonya? Tapi tolong jangan berat-berat ya Nyonya. Kamu bakal saya kursusin ngepel di London. Apa? Ini saya harus senang atau sedih sih? Biar kamu bisa ngepel yang baik dan benar, Mbak. Saya bakal berangkatin kamu besok ya, Mbak. Tapi Nyonya, nggak segitunya juga nggak sih Nyonya? Saya kan... Kalau kamu ngebantah, saya bakal naikin gaji kamu. Mau? Nggak mau Nyonya. Saya siap berangkat kursus besok Nyonya.
Gitu dong, Mbak. Mbak nomor 317. Permisi, Nyonya. Kamu Mbak keberapa ya, Mbak? Saya Mbak ke 321, Nyonya. Kamu lihat nggak Mbak nomor 317 kemana? Dari tadi saya panggil kok nggak datang-datang ya? Nyonya lupa ya, Nyonya? Kan Mbak nomor 317 lagi kursus spell di London, Nyonya. Iya ya? Ya ampun, saya lupa loh. Nyonya! Akhirnya kamu datang juga, Mbak. Gimana, Mbak? Lancar kursusnya? Lancar banget, Nyonya. Tahu nggak, Nyonya? Saya juga dapat sertifikat, tahu, Nyonya. Wah, keren banget, Mbak. Saya senang banget loh dengernya. Saya benar-benar berterima kasih, Nyonya. Karena Nyonya udah mau kursusin saya. Ini prestasi pertama saya, Nyonya. Makasih ya, Nyonya. Sama-sama, Mbak. Ingat, lain kali ngepel yang benar ya. Sampai berkilau lantainya.